Aksi unjuk rasa mengkritisi 100 hari kerja gubernur dan wakil. Pramono Anung membuat kebijakan yang menggemparkan Indonesia karena ini jarang dilakukan oleh seorang gubernur, yaitu membuat atau mengeluarkan kebijakan BPJS untuk hewan ya di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang memang tidak merata dalam memiliki BPJS baik dari pelayanannya atau prasarananya. Nah, di sini juga Bapak Hotman Paris dan mahasiswa itu tidak setuju. Bapak Hotman Paris mengkritik dan mahasiswa demo besar-besaran ya. Berkali-kali memiliki survei kepuasan terendah di Jawa, mana Bapak Pramono Anung hanya mendapatkan 60% kepuasan masyarakat, sementara tertinggi adalah Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat mendapatkan nilai 94, sekian persen kepuasan masyarakat. Dalam artian masyarakat Jawa Barat 94% sangat puas pada kinerjanya. Nah, dalam hal ini bagaimana kemudian mahasiswa demo besar-besaran dan tanggapan Hotman Paris yang mengatakan tidak setuju? Mari disimak pada video berikut ini, cekidot. Bahwa tidak semua pemilik hewan berada di kondisi ekonomi yang stabil. Banyak warga yang merawat hewan liar atau hewan hasil rescue, sehingga sering terbebani biaya perawatan medis. Kenneth mendorong agar inovasi ini dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah provinsi. Menurutnya skema ini bisa menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah kepada warga Jakarta khususnya yang memiliki hewan peliharaan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan microchip untuk hewan peliharaan di ibu kota. Langkah ini untuk mendukung digitalisasi data hewan dan mempermudah pengawasan kesehatan domestik. Sudah ada contoh BPJS buat manusia. Ini konsep yang bagus menurut saya, kan nggak semua pemilik hewan ini semua ini berada dalam ekonomi yang mapan kan. Mungkin kucingnya ini boleh dia rescue, dia pelihara kucing liar dan segala macam. Kita nggak tahu latar belakang ekonomi orang. Ya. Dengan BPJS ini justru meringankan. Jadi jalan keluar lah supaya pemilik ini bisa merawat kucing-kucingnya. Seperti arahan dari Pak Kenneth ya, semua hewan peliharaan, hewan domestik di Jakarta akan kita pasangin microchip seperti ini. Jadi supaya apa? Supaya mudah mengidentifikasi yang pertama pemiliknya, terus nanti juga jenis atau ciri hewannya apa, spesiesnya apa. Kemudian nanti dia juga akan ada data vaksinasi rabiesnya kapan, kemudian juga dia juga steril apa tidak, seperti itu. Jadi ini namanya microchip ini jadi ya KTP buat anjing, jadi kucing atau anjing yang itu bisa nanti kita langsung di berita viral Jakarta bakal luncurkan BPJS hewan, anjing dan kucing bakal punya KTP sendiri. Usulan DPRD, BPJS hewan, anjing dan kucing semua akan punya KTP. Itu usulan DPRD Jakarta. Halo Bapak DPRD Jakarta, pelan-pelan dong, pelan-pelan. Orang BPJS manusianya aja belum beres, bagaimana tiba-tiba jadi BPJS hewan? Santai dulu lah ya. BPJS manusia masih kacau balau, ya masih kacau balau. Jadi jangan dulu terlalu ambisius ya. Oke. Salam Hotman Paris. Unjuk rasa massa mahasiswa di depan kantor Balai Kota Jakarta Selasa siang ricuh. Massa aksi dan polisi terlibat saling dorong. 4 pengunjuk rasa diamankan polisi. Aksi unjuk rasa mengkritisi 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur Jakarta di depan Balai Kota Jakarta Selasa siang diwarnai kericuhan. Pengunjuk rasa terlibat kericuhan saat polisi melarang massa melakukan aksi pembakaran ban bekas dan spanduk. Massa menamakan diri Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam sempat berdebat dengan polisi saat polisi meminta orator turun dari mobil. Saling dorong pengunjuk rasa dengan polisi pun terjadi. 4 pengunjuk rasa diamankan dalam peristiwa ini. Tingkat kepuasan terendah sepanjang sejarah DKI. Gubernur DKI harus evaluasi tim kerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet rumah tangga. Tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan. Dengan APBD sebesar itu, ada 2 hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi.
evaluasi tim Gubernur Jakarta. Pak Gubernur, Pak Pramono Anung adalah pejabat pertama yang melakukan sterilisasi kucing terbanyak. Tadi saya diberikan kesempatan untuk melihat proses untuk sterilisasi. Tadi awalnya 1000, sekarang sudah 1.200 lebih. Dan yang luar biasa adalah dampaknya di lapangan. Maka bagi kucing-kucing jantan yang sudah disterilisasi, mereka pasti akan terlihat lebih bersih, lebih sehat, dan mudah-mudahan ini lebih gemuk, lebih gemoy. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat positif bagi para penyayang binatang. Memang di tahun 2025 ini pemerintah Jakarta mentargetkan 21.000 sterilisasi untuk pejantan kucing, dan kita sudah menyelenggarakan pada bulan Februari tanggal 21-22 walaupun baru 1.000 kucing. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa Pak Gubernur, Pak Pramono Anung adalah pejabat pertama yang melakukan sterilisasi kucing terbanyak. Ya, terima kasih. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya, walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Dan saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika mau mulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Nah, jadi jelas ya, sepertinya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, DPR, ya, kemudian DPRD, Bupati, Wali Kota yang ada di Provinsi Jakarta ini kompak menyetujui adanya BPJS untuk hewan, yang mana Bapak Pramono Anung juga mempunyai rekor terbanyak ya membuat kebijakan vaksinasi terhadap kucing-kucing. Saya akan berpikirnya objektif saja, tidak lantas saya menjelek-jelekan Bapak Pramono Anung, kemudian membagus-baguskan Kang Deddy Mulyadi. Semua provinsi, semua daerah memiliki kebijakan ya, semua pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda. Tetapi hal ini mendapat reaksi dari warga Jakarta sendiri yang menanggapi bahwa di tengah-tengah masyarakat Jakarta yang membutuhkan bantuan terkait BPJS ya, yang mana BPJS di Jakarta sendiri belum merata. Di sini juga pengacara kondang ternama ya, bisa dikatakan pengacara miliarder, yaitu Bapak Hotman Paris, menanggapi hal ini sambil ketawa ketiwi karena heran ya, aneh sekali program yang dikerjakan oleh DKI Jakarta saat ini ya. Ya, Bapak Hotman ini berharap bahwa jangan terlalu buru-buru, jangan terdesak, harus waspada, ya, jangan gegabah juga, karena masyarakat lebih penting daripada hanya sekedar hewan. Yang mana memang yang jadi PR di Jakarta itu banyak, ada tawuran, anak nakal, kemudian banyak hal-hal yang lainnya juga, seperti tidak meratanya BPJS, hak-hak masyarakat yang belum merata. Ini udah dihebohkan lagi membuat kebijakan untuk hewan, ya. Nah, demo besar-besaran ini juga dilakukan oleh mahasiswa, kalau nggak salah oleh Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana saat demo memperlihatkan seorang petugas polisi berperilaku kurang mengenakan, yaitu menurunkan orator atau yang orasi di atas mobil, ya, kemudian ditangkap 4 atau 6 mahasiswa ya. Padahal itu kan hak asasi manusia. Dan ya, namanya juga negara demokrasi, semua orang memiliki hak untuk menyuarakan, untuk mengkritik siapapun, baik pemerintah, ya, baik lembaga atau apapun ya. Jadi sini saya membandingkan juga ya, karena
ya lembaga survei berkali-kali memperlihatkan hasil kepuasan masyarakat terhadap pemimpinnya di setiap daerah. Lantas pasti itu udah pasti ya, kita sebagai masyarakat akan memiliki hal yang berbeda, akan memiliki asumsi yang berbeda juga. Dan saya percaya terhadap lembaga survei, yang mana Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta hanya menempati posisi kelima sebagai pemimpin yang memiliki kepuasan terendah pada akhir-akhir tahun ini. Yang biasanya Jakarta itu memiliki kepuasan kinerja terbaik sebelum Pramono ini. Tapi yang sekarang ditempati oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu aneh sekali. Karena apa? Karena ya namanya juga Gubernur DKI Jakarta, potensinya kedepannya kan mencalonkan diri sebagai presiden. Tetapi pada waktu mulai Kang Deddy menjabat, semua mata ya dari Sabang sampai Merauke, Kang Deddy Mulyadi katakan bahwa mau tidak mau kita Jawa Barat itu menjadi pusat perhatian se-Indonesia. Maka dari itu Kang Deddy Mulyadi memberikan genjotan kepada bawahan-bawahan, kepada staf, kepada wali kota, kemudian bupati dan sampai kepala desa di Jawa Barat. Kita harus bekerja bersama-sama, yang bekerja dengan saya harus lari, bukan maraton. Karena kita Jawa Barat akan menjadi percontohan di Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang lebih memilih membuka program BPJS untuk hewan daripada meratakan BPJS untuk manusia? Silahkan dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Cek. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.